selamat datang di podcast kita kali ini bareng Sebab Secangkir bareng teman. Kali ini kita mau berbincang sama teman kita yang namanya Ji Dana. Dana. Oke, Ji Dana ini teman lama kita sebenarnya, bro ya. Iya. Teman lama kita, dan di sini kita pengen berbincang-bincang terkait banyak hal. Oke, kita mulai perbincangan pertama tuh dengan satu berita hangat yang saya baca tadi pagi, bahwasanya diwacanakan pariwisata Bali akan mulai dibuka dengan membuka plot Nusa Dua oleh Gulder Coaster gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang pariwisata nih, kan Dana bergelut di bidang pariwisata. Apakah bakal balik ke cruise lagi untuk tahun ini atau tahun depan? Untuk saya sih bakalan balik ya, karena nggak ada pilihan lain. Dan kalau memulai lagi dari awal, semisal kayak mulai lamar lagi di hotel-hotel di Bali, kayaknya sih malah tambah susah, karena di Bali akan mulai gimana ya, dia mulai dari zaman dulu lagi gitu loh. Oh, fresh start gitu ya, Iya. normalnya. Oh, berarti Anda tipe-tipe yang setia sama perusahaan ya? Nggak gitu sih, saya setia sama gaji sebelumnya. Ya ngomong-ngomong nih, kenapa sih dulu sempat milih pariwisata? Kenapa pilih bidang itu dulu? Kan soalnya dia yang paling gini ya, duluan kuliah dulu ya. Ya, Dia duluan milih kuliah daripada kita. Emang udah dari dulu sih, saya udah dari SMP kalau nggak salah, karena saya ada panutan juga dari saudara, dan dia itu udah join di cruise line udah cukup lama dan dia progresnya juga bagus. Terus saya ingin mengikuti jejaknya aja jejaknya dia di cruise di atau bidang pariwisata? cruise line hospitality. Seperti itu. Bagaimana sih rasanya kuliah pariwisata itu? Kalau di kuliahnya gitu. Kan soalnya kalau kuliah kayak IT sama komputer, kalau aku soalnya politik ya baca buku. Kalau kuliah pariwisata tuh Iya, soalnya kan pariwisata ini kayak kalau di Indonesia mungkin dia hanya di Bali yang ramai ya, iya kayak. dan kita juga bukan di bidang pariwisata. Jadi gimana sih di pariwisata, kuliah pariwisata yang di Bali ini? Kalau Khususnya di bidang pariwisata, sorry. Kalau di Bali sih sebenarnya ini belum gimana ya, belum benar-benar besar ya. Sebenarnya ada juga lebih besar, yaitu di India. Mereka tuh sampai sarjana sekian gitu. Oh, di iya? India. Iya. Pariwisata. Iya, dia itu degree segala macam. Untuk bidang hospitality mereka itu paling tinggi di India. Paling tinggi dalam Akreditasi ya. Dalam bidang hospitality mereka tuh ada sampai sarjananya sekian gitu loh. wow. Dari mulai chef, bartender, waiter, dan restoran style gitu segala macam. Tapi di Bali juga nggak kalah saing dari mereka. Terus gimana sih rasanya kuliah di Pariwisata. di pariwisata? Ya oke sih, enjoy. Nggak terlalu gimana ya, kalau udah passion sih biasanya. Kalau udah passion kamu kayak gitu, kamu bakal enjoy. Kalau aku sih kayak gimana ya, aku suka makan, aku suka keindahan, bersih gitu. Karena biasalah kalau hotel kamu menjual kebersihannya mereka, menjual keindahan hotel kamu, restoran kamu, segala macam. Dan terus di kuliah sih sangat bagus ya. Mereka tuh otomatis kalau kamu masuk ke dunia hospitality, mereka tuh bakalan gimana ya, welcome sama kamu, seperti kamu tuh adalah guest mereka. Dia tuh membiasakan habit mereka untuk menyapa, warm welcome, seperti itulah. Dan itu memang harus wajib dilakukan seperti itu. Dan oke sih, asik gitu. Walaupun cuma aku lulusan cuma D1 walaupun udah masih banyak yang D3 dan sarjana di Bali, tapi aku milihnya cuma D1 aja. Karena aku memang nggak ada basic sama sekali di hospitality, di perhotelan.
seperti itu. Tapi aku cuma mulainya setelah lulus SMA. Makanya aku punya teman yang udah lama banget berkecimpung di bidang hospitality, dan dia tuh bilang D1 itu udah cukup. D1 itu seperti ya cuma 1 tahun tuh udah cukup untuk di dunia hospitality ini gitu. Sisanya Jadi ya aku turuti aja karena dia itu udah seorang panutan lah, seperti itu. Dan memang untuk D1, dan menurutku jalanku itu ya cukup baik sih. Sorry man, gue mau tanya man. Di D1 itu yang ini yang pariwisata ya, yang jurusan pariwisata itu kan D1 selama 1 tahun. Itu selama 1 tahun tuh lu tuh belajar teori atau ada prakteknya juga dalam 1 tahun, atau bagaimana tuh praktek aja dalam 1 tahun? Soalnya kan waktunya sangat singkat di dalam 1 tahun. Yang mana kita kalau di kuliah biasa itu belajar at least 3,5 tahun, dan Di bidang D3 ya, D3. Iya, ya. setengah tahunnya lagi kita baru dapat praktek. Setengah tahun tuh which is 6 bulan ya. Kalau di D1 pariwisata ini gimana sih? Nah, kalau di kampusku ya dulu, D1 itu dalam 1 tahun 12 bulan, kamu tuh 6 bulannya itu di ilmu buku. Maksudnya kayak gimana ya? Kamu dimasuki ilmu kayak gimana? Bukan praktek dulu itu 6 bulan Lebih itu ke teori ya, di teori, benar di teori. Habis itu sisanya itu kamu praktek. Praktek itu kamu ada di kampusmu sendiri. Dalam contohnya di kampusku itu ada prakteknya. Mereka tuh setelah 6 bulan ini kamu ada prakteknya. Paling enggak itu cuma sebulan. Setelah itu kamu tuh langsung terjun ke hotel-hotel. Dan which is kalau kampusku itu membuka kayak DW seperti itu, daily worker. Dan di kampusku itu mereka itu bakalan menyebarkan kalau di mereka itu ada murid-murid yang siap untuk daily worker. Karena kalau dibilang daily worker itu karena gimana ya, bukan semata-mata cuma daily worker gitu loh. Bukan semata-mata seperti kamu tuh cuma training, bukan cuma sekedar honorer bukan honorer seperti apa ya, bukan seperti kamu bukan pelajar, kamu itu langsung on the spot, dan itu the real guest, kamu tuh serve real guest gitu loh. itu real challenge langsung ya. Itu tuh langsung kamu on the spot, dan selama 7 bulan ini kamu yang belajar teori dan praktek cuma mungkin sebulan ya. Kalau di pengalamanku itu kamu tuh langsung on the spot seperti itu, dan rasanya sih challenging banget. Dan oke. Teorinya efisien ya, langsung. Efisien sih. Langsung belajar. Karena gimana ya, kamu itu kalau di Bali ya, secara khususnya kalau di Bali itu memang orangnya warm welcome semuanya. Dan enggak, tamu-tamu tuh setahu aku tamu-tamu tuh ke Bali mereka tuh suka dengan lifestyle kita. The real Balinese people. Mereka tuh memang suka. Jadi kita memang orangnya warm welcome. Iya sih. Karena kalau kita tuh gimana ya, hospitality-nya memang udah dari dulu. Gitu. Jadi agak memang lebih mudah sih. Gitu loh. Dan kalau ilmu-ilmu yang lebih masuk seperti wine variety segala macam itu bisa dipelajari on the way. Seperti itu. Yang intinya kamu tuh belajar teorinya itu adalah habit kamu. Hospitality itu adalah warm welcome kamu ke tamu kamu, gimana kamu melayani mereka. Itu aja sih intinya kalau aku dapatnya di kampusku. Seperti itu. Berarti kalau boleh tak simpulin sampai di sini, berarti hospitality itu bukan sekedar ilmu, tapi dia juga sikap dan kebiasaan yang dipupuk terus. Benar sekali. Mantap, masuk sekali. Terus kan aku mau nanya nih, aku kan kepo. Itu tugas akhirnya apa sih? Skripsinya apa setahun itu? Sebenarnya aku nggak skripsi ya. nggak ada ngerumus skripsi, apalagi kalau aku wisudaan. Sebenarnya ada sih wisuda, tapi karena aku udah aku sebenarnya lumayan gini sih, jenjang karir aku tuh lumayan nekat sih sebenarnya. Aku tuh belum, kalau sebenarnya aku kalau udah pengen
sertifikat kelulusan aku tuh pengen aku keluarin, aku tinggal telepon aja ke dosen aku, terus aku deploy. Sebenarnya aku belum dapat loh sertifikat kelulusan aku. Tapi udah lulus. Ya udah Dah, lulus. ya. Ya udah Tapi lulus secara- sekarang. Secara prosedur kampus pariwisata tuh Udah ada lulus. ya? Ada dong. Ada prosedur dia wisuda Ada. D1 gitu ya. Ada. Dan di kampusku tuh sebenarnya ada. Kamu tuh wisuda di kayak wisudaan biasa Dan ke maksudnya hotel. yang tadi aku tanya, Bro. Tugas akhirnya apa sih kalau D1 itu? Di satu itu kamu finish training. Itu yang nilai Finish training. Finish training itu kalau kamu masuk training, kamu tuh di gimana ya? Kamu tuh dinilai oleh manajemen di hotel tertentu yang kamu masuk training. Dan mereka akan memberikan reviewnya ke kampus kamu. Kalau kamu oke, ya kamu lulus. Mereka akan mengeluarkan sertifikat kelulusan kamu bahwa kamu itu D1. Dan kalau kamu itu kayak nggak bisa menyelesaikan masalah apa segala macam, itu berarti kamu ya nggak lulus. Kamu harus training lagi seperti itu. Di situ challengingnya. challenge-nya. Tapi kebanyakan sih kalau itu bakalan lulus semua sih. Iyalah karena kita udah Karena training. memang kalau kampus memberikan tempat training itu pasti yang oke lah, tempatnya oke. Dan biasanya sih kalau tempat training itu memang oke dengan kamu, dia langsung angkat kamu menjadi staff seperti itu. Jadi jangan takut untuk tidak lulus ya. Lakukan secara sungguh-sungguh. Sepertinya sih nggak usah takut. Yang penting intinya kita melakukan secara sungguh-sungguh. Semua pekerjaan itu kita lakukan dengan amanah gitu ya. Benar. Benar, masuk. Terus kan dah lulus nih, lepas ke dunia luar. Gimana sih pengalaman kerja di hospitality di luar training itu? Ngomong-ngomong masalah bekerja, aku udah masuk bidang bekerja. Aku sempat di Malaysia selama 6 bulan. Habis itu aku ke seperti Bali sih bentar. Habis itu setahun aku sempat di Timur Tengah. Aku sempat di Qatar. Iya. 1 tahun hospitality semua. Itu udah dalam tanda kutip udah kerja ya. Bukan training, bukan apa-apa lagi, udah kerja. Sekalinya lulus kerja langsung di luar negeri ya, Bro. Iya, aku sempat pengen di Bali sih, udah sempat di hotel ternama bintang 5 sih di Bali, tapi aku sempat berpikir gini, aku muda, belum dirantai gitu loh. Belum dirantai, kenapa nggak go internasional? Wah, mantap kan go inter. Jadi Udah ya macam artis ke internasional. ya pengen keluar langsung aja pengen keluar gitu loh. Ada opportunity sih sebenarnya gitu loh, karena aku udah lulus di Qatar waktu itu, lah aku ambil aja ke Qatar mumpung aku masih muda dan bertalenta dan bersemangat ya, gitu. Semangat muda. Makanya Bro. harus anak muda tuh harus bersemangat Benar. mumpung masih muda. Dan pengalaman kerjaku sih oke, ada baiknya ada buruknya. Coba ceritain yang Ya. baiknya dulu. Yang baiknya sih overall banyak. Kayak gimana ya? Kamu sebenarnya harusnya berpikir positif aja dari setiap situasi yang kamu hadapi. Kalau aku sih gitu. Baiknya aku bisa ketemu banyak orang di seluruh dunia ini. Bukan cuma orang Bali saja, bukan orang Indonesia saja. Di luar sana kamu bakalan tahu gimana sih perilaku mereka, gimana sih watak-watak orang itu, gitu loh. Dan kamu bakalan tahu gimana dunia itu seperti apa sih, Secara global ya. benar, secara global. Dan di sana itu dapat duit, Oh iya, dapat duit Pasti udah karena currency di Indonesia ya khususnya itu masih low. Jadi kalau kamu ke sana ya seringnya oke lah. Itu baiknya. Dan lu di situ misalnya di Qatar, di Malaysia, apakah itu dibayar secara memakai mata uang mereka atau dolar? Kalau aku di Malaysia, aku digaji dengan mata uang ringgit.
Ringgit. mata uang mereka. Kalau aku di Qatar, aku digaji dengan mata uang mereka, Oh gitu. rial. Rial. Heeh. Oke. Kalau biasanya ya, setahu aku, dimanapun kamu, khususnya kalau di darat, Mhm. pasti mereka akan memilih mata uang mereka. Kenapa? Mhm. Karena kalau mereka memberikan kamu mata uang asing seperti dolar atau euro seperti itu, mereka bakalan nggak kuat. Gitu. Oh, iya iya iya. Gitu, karena mereka tuh bakalan kalau misalnya kamu dipatok dengan harga dengan gaji, maksudnya dengan gaji $1.000 Mhm. dan waktu itu dolarnya pun naik, Oh, mereka justru bakalan jatuh malah gitu loh. mereka rugi. Itu aja intinya. Tapi Iya, iya, iya. ada kok yang company yang memberikan gaji seperti apa ya, currency-nya beda gitu. Mhm. Itu beda lagi kasusnya. Iya, soalnya gue juga ada teman yang ya nggak di pariwisata sih, di perusahaan gitu, dia dibayar secara memakai mata uang dolar. Gue pikir di pariwisata juga baru kita tenaga kerja Indonesia itu dibayar dengan dolar, ternyata menggunakan mata uang masing-masing negara juga. Tapi ada kok yang hospitality seperti kamu cabin steward di pramugara di Qatar, mereka bakalan gaji kamu pakai dolar. Kenapa? Karena kamu bakalan round the world. Wow. Ya kamu nggak bakalan pakai, kalau kamu misalnya mau seperti Qatar Airways, dia tuh around the globe, right? Mhm. Jadi kamu bakalan ke Europe. You gonna stay like 3 days over there. Aku punya teman sih di sana di Qatar. Dia sempat di satu hotel sama aku, terus dia mencoba untuk jadi cabin steward di Qatar Airways dan dia tuh berhasil. Dan dia tuh bilang dapatnya gajinya dolar, dan karena mereka harus around the globe. Mhm. Jadi mereka bakalan spend money di sana gitu loh. Hmm. Ya itulah intinya. Berarti kayak tergantung mobilitasnya ya. Bro? Iya benar-benar. Keren keren. Ya ngomong-ngomong nih, kalau kamu hospitality-nya di kapal tuh bagian apa sih spesifiknya? Ya, jadi kan kita udah ngomongin hospitality nih. Oh iya benar. Khususnya tuh kamu bagian apa sih kalau di kapal sekarang? Aku di FB service. Food and beverage Yes. service. Food and beverage service. Kenapa milih bidang itu? Karena emang dari kampus dulu sih aku memang milih untuk jadi waiter ya, server ya. Karena menurut aku di waiter itu yang paling oke lah, yang paling kamu bisa pakai baju bagus, kamu bisa Yang paling interact gampang. to the guest gitu loh, dan kamu dapat tips gitu. Oh berarti Karena opportunity-nya tinggi ya. ya benar semuanya harus diukur dengan uang sih sebenarnya di Hmm. dunia ini. Apapun itu bukannya mata duit kan ya, tapi emang benernya harus seperti itu gitu loh. Semua itu diukur dengan uang. Dan menurut aku pas aku masih kuliah, waiter itu memang Ladangnya. memang cocok buat aku gitu loh. Tanah basah ya waiter itu ya. Waiter. Karena selain kamu dapat tips, kamu bisa interact to the guest, terus kamu bisa pakaian yang bagus, bersih, seperti itu. Jadi waiter tuh bisa jadi ganteng selalu. Sebenarnya sih tergantung passion kamu. Kalau kamu passion kamu ya kayak cooking, which is more like cleaning, kamu bisa jadi housekeeping. Kalau kamu which is kamu suka cooking atau segala macam, kamu bisa jadi chef atau cook Chefnya. segala macam. Dan itu ada di perkuliahan di Bali ini terutama. Ada dong. Oh. Ada, mereka itu sebenarnya udah di blok-blok seperti itu. Terus kamu biasanya kalau Dewi itu kamu mau ngambil apa ini? Kalau ada bukan seperti ini, kamu ada permintaan Dewi di salah satu hotel di bidang waiter, di restorannya di waiter, kamu mau nggak? Aku nggak suka nih, aku pengennya di dapur, di cook. Ada nggak? Oh, di hotel sini ada cook, seperti itu. Seperti itu sih. Berarti bisa dipilih dari awal dari kita kuliah. Ya, dan kamu benar-benar bisa berjenjang gitu ya. iya benar. Kamu tuh bisa memilih. Makanya is so flexible actually. Hmm. Kamu bisa pertama kamu pengen kamu suka masak,
kamu baru masuk ke kamu nyoba, kamu ke seperti ini, kamu berpikir wah kayaknya bagus nih, aku mau nyoba ke Cook. Kamu pergi ke Cook, kamu udah nyoba ke Cook, ternyata kamu kayak nggak bisa gitu loh. Kamu bisa pindah kok. Oh gitu. Bisa. Wow. Tapi kalau kamu udah masuk di sana, harusnya kamu lebih tekun dalami itu. Bakalan bagus sih sepertinya untuk kamu. Harusnya seperti itu. Tergantung dengan kamu, passionmu apa. Wow. Insight yang sangat baik sekali ya. Benar. Keren banget. Terus kan kamu udah, kalau ngomong dari perbincangan kita tadi, kan kamu udah pernah kerja di Malaysia, di Qatar, habis itu beberapa tahun terakhir tuh di kapal ya. Udah 3 kali berangkat ya? Apa 2 kali? 4 kali. Udah 4 kali berangkat kan. Apa sih bedanya kerja hospitality di laut dan di darat? Dari bedanya udah kelihatan ya, darat dan laut. Beda geografis. Ya benar, itu Ya, bedanya. Antara Dan keras dan lebih basah di cair. laut ya. Lebih basah ya benar. kalau di darat, karena kamu di darat itu dari time workingnya dah kita bedakan. Kalau kamu di darat, kamu seperti kerja di Bali. Kamu itu 6 jam, 7 jam, 6 jam, 7 jam, 6 jam, 8 jam lah. Normal ya. Gininya, time worknya. Dan setelah itu kamu nggak kalau di kapal, oke, di kapal kita bandingkan dengan kapal. Kalau di kapal kamu tuh bakalan kerjanya paling nggak tuh 12 jam. Dan itu setengah hari dari kamu kan. Wow. Setengah harimu itu untuk kerja di 12 jam itu. Dan itu normal 12 jam di kapal. Itu normal. Dan itu memang normal. diatur 12 jam. Iya benar. Memang kamu tuh satu hari 12 jam dan 7 hari. 12 jam dan 7 hari, ngerti maksudnya? 7 hari 12 jam. Nggak ada libur berarti. Nggak ada libur. Sebenarnya kalau dibilang libur sih enggak. Kamu itu dipotong waktu jamu aja. Kalau di kapal, kamu itu dipotong waktumu seperti 3 jam dari 12 jam itu. Itu yang namanya libur. Sepertiga jamnya. That mean is off for you. Berarti 4 jam pulang lebih awal gitu. Ya seperti itu. Tapi Tapi bukan pulang kemana? tapi bukan itu. Di kapal. Tapi bukan itu. Itu dipotong kamu mungkin seperti kalau di kapal kamu bakal ngeport. Dan di port itu kamu boleh keluar karena kalau kamu dapat day off yang seperti aku bilang dipotong 2 jam atau enggak 3 jam, kamu boleh bisa keluar itu loh. Sampai besoknya. Bukan besoknya, ntar kamu pasti ntar kamu akan kerja lagi. Mereka tuh kalau kamu di kapal seperti ini 12 jam itu bukan straight 12 jam. Kamu nggak boleh kerja straight 12 jam. Kamu dipotong di breakfast, kamu bakalan kerja 2 jam. Lunch kamu bakal kerja 2 jam. Dan sisanya kamu bakal kerja di dinner. Preparation ya. Oh, berarti potong-potong gitu ya? Iya. Oh. Dan itu seperti kamu kerja 1 hari full. Oh my god. Ya kalau di kapal seperti itu. Tapi kalau di darat, kamu itu kerja 7 jam, 8 jam. Oke, kamu memang seperti di Bali, seperti di rumahmu sendiri, tapi bukan di rumahmu. Dan kalau kamu udah selesai kerja, kamu nggak bakal nggak you don't have any idea what you gonna do. Just istirahat. Karena itu bukan tempatmu, kamu nggak punya license buat bawa motor, buat bawa mobil, kamu no license, you gonna cut, gonna go jail. Oh gitu. Ya, karena di sana tuh memang strict masalah vinyl segala macam. Berarti kita cuma bisa jalan ya di sekitar Ya port dengan itu. itu kamu bukan kalau di darat, Kalau darat di luar negeri. kamu bakalan spend more money. Seperti ya, kalau I see, kamu I see. keluar ke mall sana, kamu bakal Lapar ngeliat mata ya, bro. lapar mata bener. Karena kalau dibilang kalau aku bandingkan di Qatar, ya memang negaranya memang maju banget. Sorry, di Qatar tuh lu di darat. Ya dong. Iya. Oh di darat, oke. Memang maju banget, maju, negaranya maju. Dan di sana itu nggak ada barang-barang KW segala macam ya. Sebenarnya ada sih, tapi nggak eksklusif seperti itu. Iya. Nggak seperti di Bali kita gampang nemuinnya. Berarti susah nyari pasar rendang di sana gitu. Nggak susah dong. Susah nawar dong ya.
Nawar sih masih bisa, tapi masih bisa. tapi dengan average harga seperti itu agak susah, jadi tetap aja mahal. Dan di sana tuh bakalan, kalau aku suka belanja emang orangnya. Aku save money tapi suka belanja. Ngerti nggak sih? Nah itu gimana itu? Gimana Ya itu berarti save dia money dia tapi nabung belanja? buat dibelanjain. Nah. Nggak salah. iya, iya, I see, I see. Nggak benar juga. Benar bisa Aku dicontoh nih. karena gimana ya? I work for it. I need to spend for myself. Ya, Hmm. berarti love yourself ya. Iya benar. Benar. Ngapain bayarin Nobody orang gonna lain? love you unless yours. Oh my god. Dan di darat kamu bakalan spend more money. Kenapa? Karena kamu bakalan setelah waktu kerja kamu bakalan nggak ketemu teman kerja kamu, terus kamu bakal keluar dan kamu bakalan hangout di kemana-mana dan gonna be spend money. Kalau di kapal, kalau menurut aku, kamu makan, kamu sibuk dengan kerja, kamu bakal save salary kamu dan tips kamu itu bagus di sana. Aku hidup dengan tips di kapal, by the way. Tips di sini tuh adanya Eh, pemberian dari bonus. tamu. Ya, bonus pemberian dari tamu. tamu. Kayak hadiah dari tamu lah. Men, Gitu ya. menarik sih men. Cuman boleh nggak sharing gimana apa namanya kerja di kapal itu berat apa enggak sih sebenarnya? Kalau dibilang berat sih, ya Soalnya memang kan- berat. Soalnya kalau gua cari-cari tahu ya di kapal orang teman-teman gua pulang dari kapal tuh bawa uang yang banyak ya karena tadi yang lu bilang kan mereka di kapal mereka nggak bakal bisa ngapa-ngapain jadi bener-bener saving ya tapi Benar-benar. secara pekerjaan di bidang apapun yang di kapal pesiar itu berat apa nggak sih? Ya kalau dibilang sih semua pekerjaannya berat ya. Hmm. Dan terutama di kapal ya memang berat. Kamu tuh dalam satu hari setengah harimu tuh kamu habiskan untuk kerja. Padahal 24 hours, half of it gonna be work. tadi kan dinner 2 jam tuh. Bukan, kamu Sorry tuh breakfast 2 jam, 2 jam habis itu lunch 2 jam, and then dinner 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 yang panjang. dinner yang banyak karena untuk orang US dan kalau kebiasaan orang Barat ya, dinner itu adalah paling penting menurut mereka karena gimana ya, mereka tuh dinner time tuh mereka nggak boleh kelewatan dan mereka tuh suka gimana ya, like to be served. Iya. Like to be served. Contohnya seperti cuma ngambil air putih aja pun mereka tuh nanya. Oh. Untuk dinner ya. Ya benar. Tapi kalau Dinner. operasi- Walaupun breakfast pun sering kali sih mereka seperti itu. Tapi aku nggak ngambil pusing sih karena aku memang di sana untuk kerja dan nge-serve mereka. Mereka tuh charting kapalku tuh untuk di-serve memang Ya, gitu loh. betul. Ya jadi Jadi ya nggak usah mikirin terlalu berat lah, kamu tuh kerja di sana, kamu tuh ready to be work gitu loh. Cuma gue mikirnya kalau kerja 2 jam doang kan waktunya cepet banget jadi kayak easy to do gitu loh. Cuman serve. Apakah dari 2 jam itu ada 2 jam itu berat nggak sih gitu loh maksudnya? Jalanin Soalnya gue ngeliat cuma 2 jam doang, it's simple to do gitu loh. Iya nggak sih, bener nggak sih asumsi gue itu? Kalau 2 jam ini dinner paling 3-4 jam nggak sih? enggak, dinner tuh lebih. Oh, lebih. Karena Oh, kamu preparation lagi. Preparation kamu harus dihitung juga ya. Oh, Kayak kamu, ada preparation juga. iya dong, kamu itu Preparation termasuk 2 jam itu atau di luar gimana? itu. Di luar 2 jam itu? kalau breakfast sih biasanya 30 menit. 30 menit. di Karena luar 2 breakfast itu kebanyakan yang buffet ya. Buffet itu seperti prasmanan. Kalau di kebiasaan orang barat itu, jam. mereka tuh keseringan fast breakfast ya. Karena mereka tuh pengen melakukan aktivitas yang lain setelah breakfast seperti pergi ke pool, terus kayak gimana ya, cari matahari, kayak gimana Sunbed ya? gitu ya. Sunbed. Ya bener, sunbed. Segala macam.
Dan kalau mereka ngambil fancy breakfast seperti itu, sebenarnya ada sih fancy breakfast, tapi bakalan wasting time banget gitu loh. Istilahnya brunch gitulah ya. Ya seperti itu, bakalan take time lah. Mereka nggak bakalan dapat waktu ngapa-ngapain lagi selain itu doang gitu. Makanya keseringan itu, tapi tetap aja ada preparationnya. Itu beda gitu ya budaya barat. Kalau dibilang 2 jam tuh look like easy, Iya. is it easy if you only one day? Dan kamu bisa lihat ini, kalau dalam satu kontrak aku join ke cruise ship itu minimal 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Dan kamu tuh berturut-turut 2 jam, ya palingan kamu dapat potongan untuk off kamu ya. Sebenarnya itu adalah potongan jam kamu cuma 2 jam. Oh my god. Dan itu pasti bakalan it's not hard actually, but it's gonna hard you to move yourself to do like a boring things. Iya. Oh. But actually it's not boring if you have a good partner actually. Kamu bakalan nggak boring kalau kamu punya teman yang oke, teman yang asik di kapal gitu. Tapi BTW emang lu pernah merasakan nggak sih, pernah nggak sih berada di posisi yang boring gitu? Ngomong-ngomong tadi lu ngomong boring. Kalau aku sih udah pasti ya. Pernah. Karena semua orang pun pernah, walaupun dia tuh udah berapa kali, udah berpuluh-puluh tahun dulu, pasti pernah sempat merasakan boring. Dan pengen pulang nggak sih sebenarnya? Ya homesick itu pasti. Nggak mau datangnya baru kamu sebulan di kapal, atau nggak udah 6 bulan homesick. Dan ada pun yang udah mau pulang homesicknya berat banget. Udah mau pulang nih, besoknya mau pulang nih, sekarang homesicknya berat banget. Sampai nggak mau kerjanya tuh hancur-hancuran bro. Oh gitu. Ada yang kayak gitu. Dan itu jelek banget. Ada yang homesick kayak gitu loh. Tiba-tiba ngelawan bos, tiba-tiba nggak mau nge-serve Gara-gara guest. mau pulang itu ya? Mau pulang besoknya. Gitu. Terus gimana tuh lu untuk menghindari hal itu? Untuk menghindari hal itu sih sebenarnya gimana ya? Kamu berdoa lah. Aku sih sering berdoa. Ingat kepada yang di atas, karena kalau kamu berdoa kamu bakalan berpikiran jernih ya kembali. Kenapa kamu bisa case-nya seperti kamu tuh udah besoknya mau pulang nih, kamu tuh sekarang udah, sebenarnya sih dia nggak pengen kayak gitu, tapi udah perasaannya udah menggebu-gebu itu pengen pulang gitu loh. Itu memang benar nggak baik. Sebenarnya mindset aja sih. Mindset aja ya. Kenapa kamu bisa melakukannya selama 7 bulan 29 hari untuk menunggu waktu sehari aja? Ngapain kamu nggak bisa membuat satu hari itu properly, proper one day itu loh. Itu sih aku sering mindset diriku. Kamu bisa melewati berapa bulan loh untuk nunggu satu hari, besok aja kamu nggak bisa menjaga sikapmu seperti itu. Oh iya. Dan aku melakukan seperti itu. Seperti gimana ya? Oke, aku start join nih satu hari. Aku melakukannya. Aku pas one day, dan besoknya aku berpikir, kalau aku udah homesick, I pass one day, why not one more day? Then gonna be day by day, and gonna become 1 month. Wow. Gitu loh. Keren ya bro. Sebenarnya nggak usah mengikuti gimana ya? Nggak usah kamu melihat orang untuk memotivasi kamu, mencari orang untuk memotivasi kamu. Sebenarnya yang paling bisa memotivasi dirimu itu adalah dirimu sendiri, bro. Gitu loh. Yang bisa memindset dirimu itu adalah otakmu sendiri. Benar. Dan yang bisa merubah dirimu ya dirimu sendiri. Dan teman, orang lain, pacar dan sahabat itu adalah pendukungmu untuk mencapai kesuksesanmu. Oh super sekali ini. Props buat ini. Mantap Cik sekali. Dana. Oke, mantap sekali bro insight-insightnya. Ya dong. Men, boleh nggak gua nanya satu hal men? Lu ini kan kerja di kapal, pernah nggak sih ada badai atau Oh iya cuy. cuaca buruk yang lu ngelewat, yang terjadi pada saat lu lagi
Persiapan meja biasanya. persiapan meja, pokoknya lagi di kapal lah. Pernah nggak ngalamin cuaca buruk atau badai gitu? Kalau storm segala macam tuh sering banget. Oh, sering. Dari yang kecil sampai yang besar. Dan kalau aku sih pertama kalinya, untung aku tuh orangnya ya lumayan kuat ya, nggak terlalu jadi kayak gimana ya, kayak dizzy, kayak mau muntah gitu. Lumayan kuat lah kalau menurut aku, diriku tuh, karena aku sempet prepare buat wedding loh. Wedding. Itu udah ngebooking kapten untuk Oh. menjadi pembaptis mereka. Mhm. Dia itu booking kapten loh. Untuk jadi Dan booking kapten penghulu. itu, kamu ketemu kapten itu bukan segampang itu ketemu kapten, karena kapten itu harus standby 24 hours Di deck. di deck, walaupun mereka tuh mungkin ada chief deck segala macam, tapi dia tuh harus standby loh. Iya. Nah, benar. gitu. Dan kamu tuh nggak, karena tuh mahal banget. Dan aku udah prepare segala macam untuk wedding guest. Mhm. Udah booking kapten segala macam, Mhm. dan tiba-tiba tuh storm datang, bro. Secara tiba-tiba. Storm datang dan pintu kaca semuanya itu udah goyang-goyang segala macam, udah goyang-goyang apa tuh, goyang-goyang indah lah segala macam. Dan semua tamu tuh di kamar semua. Itu aku tetap masih oke, masih bisa standby, masih bisa Masih steady megangin lah. kuenya, nasi kuningnya belum tumpah. Kalau kue sih masih di save, itu belum ada apa-apa, bener kosong semuanya, tamunya tuh udah di kamar semua. Yang ada, yang kemungkinan ada tamu keluar mau masuk lift, mau masuk lift, Mhm. udah pada muntah gitu loh. Itu yang benar-benar, kalau itu sih gimana ya, kalau udah Tuhan yang pengen ya, kalau udah kehendak Tuhan, Mhm. apapun bisa terjadi. Makanya kalau itu, aku sebenarnya rasa takut tuh ada. Dan orang tua aku memang benar-benar takut aku mau keluar negeri, apalagi mau ke kapal tuh mereka sangat takut ya. Mhm. Tapi aku ingat aja sama Tuhan, sama nenek moyang aku, kakek nenek segala macam. Mhm. Kalau ada situasi yang memang benar buruk, aku ingat pada mereka. Makanya intinya, kamu itu rajin-rajin berdoa di dalam situasi seperti itu. Kalau situasi storm segala macam, big wave, Mhm. itu sudah pernah sih aku jalani. Sudah sempat aku lihat lah. Dan itu hal yang wajar untuk di kapal pesiar itu ya. Itu hal wajar. Udah hal wajar. Itu hal wajar, tapi masih banyak juga loh yang walaupun berapa tahun tetap sisik. Muntah lagi, ngesap tamu nih. Ngesap tamu, aku punya head waiter. Dia tuh mau ngesap tamu, dia tuh mau gitu. Tapi dia tuh nggak langsung, Nggak langsung ngebuang. karena dia tuh harus gimana, escorting, kayak speaking first gitu loh. Excuse me segala macam, tapi karena dia udah di mulutnya udah Udah ditelan lagi nggak? nggak bisa, dia nggak bisa, dia ngasih ke partnernya. Dia bilang I cannot do it, gue nah gitu. Dia itu udah berpuluh-puluh tahun loh, dia udah head waiter, udah supervisornya ya segala macam. Wow. Dan itu ya oke lah. Dan itu pun nggak mudah ya. Dan dimana kamu, kalau aku sebagai waiter, aku harus carrying tray yang isinya tuh 12. Aku udah sempet mencoba diriku untuk bawa 20 makanan loh. 20 20 makanan stack. di satu. Dan itu sebenarnya ilegal ya. Kayak itu bakalan ditangkap polisi ya. Dilarang gitu. Ya sama asisten food manager seperti itu, karena mereka bakal berjaga seperti polis. Emang yang legal itu berapa sih? Yang legal di sana, yang kalian mungkin yang tahu ya, basic waiter di kapal itu seperti apa, atau yang ada udah sempat searching. Kalau carrying tray itu kalau di kapal tuh paling enggak tuh cuma 12 makanan, dan itu pun besar dan beratnya itu, kalau 12 pun kalau yang belum pernah bakalan jatuh, bro. Oh my god, kayak gini ya, kayak Makanya- orang makan padang. Ya. Dia mau Ya. 12 kayak gini tapi nggak pakai Ya, tray. tapi aku bisa kok sekitaran 8. Wow. 8 tray. Karena kamu nggak bakalan ngesep pakai tray, kamu tuh bawa dari gali yang artinya itu adalah dapur Oh. apa. Kamu bawanya tuh dari, kalau aku bisa bilang ya, karena di kapal itu seperti pulau berjalan, bro. Ya. Pulau berjalan. Dan restorannya itu pun besar. Karena kalau dinner mereka tuh semua tamu bakal di sana, dan tamu itu yang kapal terkecil pun dari perusahaan aku itu
sekitaran 2.000 orang Wait man, Kapasitinya. capacity. berarti dalam satu kapal yang besar itu restorannya cuma satu? Bukan. Oh jadi ada beberapa restoran gitu. Mm-mm. Yang kapal kecil at least ada 3 restoran, tapi big restoran dan 2 stack restoran Oh. and 1 gali dan 1 kitchen, dan kitchen tuh gede banget bro. Oh, gue nggak bisa ngebayangin kayak Nah makanya kalau harus coba kapal pesiar ini kayaknya nih. jadi mendingan jadi tamu aja deh. Iyalah. Nah dan itu 12 Terus dan gimana pas ilegalnya itu bawa 12 doang. Ilegalnya. yang Ilegal. boleh. Legal. Legalnya. Legalnya 12. 12 tray, tapi karena kamu tuh dalam satu section, kamu tuh bakal nge-serve at least 30 tamu. Kalau kamu bawa 12, kamu bakalan tekor dan kamu tuh bakalan Kecapean. kehabisan waktu. Oh kehabisan. Kalau kecapean tuh kamu bakal nggak merasakan capekmu setelah kamu selesai dinner. Hmm. Kalau aku. Karena kamu bakal ngebut, kamu bawa 12 nih. Kamu bakal ngebut kebut-kebutnya kalau di sana. Hmm. Itu challenging buat kamu sih kalau kamu kerja di kapal as a waiter like me. Itu challenge-nya, kamu bakalan harus kebut-kebutan pakai waktu karena kamu bakalan dari 30 tuh itu adalah first sitting, belum lagi second sitting, Hmm. dan kamu tuh harus bisa cepet-cepetan karena kamu bakalan prepare buat second sitting kamu, seperti kalau di kapal. It's not easy money, but that is easy money. Oke Nah, ya. it's ya, not ya. easy money, but that is easy money. Ngerti. Peluangnya ada, tapi nggak mudah. Seperti itu. Terus dah gimana tuh pas kamu bawa 20 piring ilegal tuh kamu ditilang sama polisi? Kebetulan sih aku sebenarnya sudah ditegur, tapi kalau memang yang nggak suka sama kamu, yang kayak memang strict banget, yang manajer yang jaga di sana, ya kamu bakalan dipanggil. Tapi waktu itu aku ditegur, be careful with your bag, karena semua itu udah ada, semua penopang badanmu tuh lah. Sudah ada Makanya kamu harus tahu, kamu tuh tahu struktur badan kamu, fungsinya sebagai apa, penopang sebagai apa, itulah fungsinya. Bukan semata-mata restoran atau sebenarnya semua pekerjaan sih seperti itu ya. Kamu mau kerja apa, you know how to live. Seperti itu. Karena kalau di kapal aku tuh banyak pengetahuan banget. Kamu tuh minum, tahu limitmu, kamu tahu caranya lifting. Bukan lifting, bukan maksudnya bodybuilder segala macam. Lifting easy Angkat pun barang. kamu kalau udah salah itu bakalan mencederai badan kamu. Ya. Mereka tuh mengedukasi kamu juga loh kalau di sana. Jadi ada teknik apa? Dan story aku bawa 20 trip itu karena aku udah tahu gimana lifting, caranya lifting dan mengatur nafas aku biar bisa. Jadi it's okay, aku bisa jalan. Tang. Dan headwaiterku tuh speechless. What the heck? Dari itu. Dan aku cuma challenge diriku sih, sebenarnya itu nggak boleh dicontoh. Aku cuma challenge diriku sendiri karena pas itu memang crowded banget, chaos situasinya seperti saat itu, dan kalau nggak bisa seperti itu jadi kamu bakalan susah lah, tamu komplain segala macam seperti itu. Jadi dan storyku sih seperti itu. Sebenarnya nggak boleh dicontoh. Tadi mantep banget bro, insight-mu bagaimana ceritamu kerja hospitality di darat, di luar negeri, dan juga di kapal. Ada nggak tips-tips yang bisa kamu berikan buat orang-orang yang mau masuk dunia pariwisata dan hospitality? Daftarnya gimana, dan terus tips-tipsnya untuk bisa mengejar karir di sana gimana sih? Tips khususnya buat anak SMA mungkin ya, Iya, yang mau lulus ya. Ya lulusan COVID, Ya lulusan tahun COVID ini ya. Oh, iya. Yang bingung karena mau kemana, mau cari passionnya kayak gimana. Kenapa kamu nggak coba untuk hospitality aja? Karena hospitality itu juga sebenarnya walaupun sekarang masih pandemik, pasti setelah pandemik mereka tuh bakalan pengen banget keluar. Dan kita harus yakin hospitality di Bali itu bakalan melunjak lebih lagi karena di seluruh dunia itu pengen jalan-jalan lagi. Mereka bakalan jalan-jalan ke Bali karena kalian tahu lah di Bali itu
liburan yang sebenarnya murah dan meriah. Dan karena hospitality itu sangat menjamin kalian ke depannya sih kalau menurut aku, karena gimana ya, nggak bakal mudah matinya dan terus melonjak terus, karena semua orang dari kecil sampai tua mereka ingin liburan lah. Iya, holiday dan terus ya. Holiday terus, dan itu bakalan susah matinya intinya. Dan tips buat kalian, choose your passion first, do it, don't be scared to be failure, karena semua itu bakalan ada gimana ya, sesuatu yang bisa dipelajari. semua itu adalah ada at least sedikit lebihnya itu bisa dipelajari lah, menjadi pelajaran buat kalian. Berarti nggak ada yang mubazir ya? Ya, nggak ada yang Apapun kita mubazir. pelajari itu udah ilmu buat kita sendiri. Benar. Dan intinya berpikiran positif, be yourself intinya, and be safe. Oke, keren banget sih, parah sih. Ya, semoga teman-teman kita terutama yang baru lulus atau baru lulus SMA ataupun yang baru memulai atau sudah menggebu-gebu jiwanya di pariwisata mungkin bisa mengikuti jejak Aji Dana ini. Jadi pengalamannya tadi itu udah keren banget. Gue pribadi sih kayak terpanggil gitu untuk masuk pariwisata, man. Terpanggil untuk megae apa terpanggil untuk traveling, Ci? Traveling. Oh my god. Oke, thank you sekali waktunya. Men, mantap banget, men. Ya, insight-nya keren banget Jidana. Keren. Tentang pekerjaannya. Oke, Dut. Jangan lupa minum dulu. Terima kasih sudah ikut di obrolan kami. Secangkir bareng teman. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. See you, Dut. Yo, Dut. Thank you.